Tadi dikatakan yang ibu-ibu menyebut Asmaul Husna tapi menyimpang, dari mana letak salahnya? Ya teriak-teriak gitu. Salahnya di situ. Ngapain mesti teriak-teriak di speaker? Ya. Allah tidak tuli. Allah tidak tuli. Jangankan cuman dengan gerakan bibir, gerakan lidah mendesis. Cuman di hati Allah dengar, Allah tahu. Ngapain mesti pakai speaker? Ya Rahman, Ya Rahim bagus. Yang tidak bagus, kenapa mesti pakai speaker? Ya. Kalau pakai speaker, biasanya dia butuh didengar oleh manusia. Orang nyebut-nyebut Allah kok pengen didengar manusia, aneh. Kecuali dia panggil-panggil Pak Fulan, Bang Fulan, ya butuh speaker. Untuk memanggil-manggil Allah, menyebut nama Allah, nggak perlu pakai pengeras. Allah Maha mendengar. Ya. Yang kedua, pakai hitungan. Itu pun menyimpang. Yang ketiga, salah mengartikan, gitu ya, salah memahami. Apa benar berdoa kepada Allah harus kita ulang-ulang? Harus tidak, tapi boleh, ya. Dan ada sunnahnya mengulang-ulang. Ada sunnahnya mengulang-ulang, harus tidak. Jika tanggal atau waktu Arafah berbeda dengan Saudi, apakah kita berpuasa sesuai di negeri kita atau ikut Saudi? Ikut Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat belum pernah puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah, belum pernah seumur-umur. Gitu ya. Kalau Idul Fitri berbeda antara Mekah dengan Syam waktu itu di zaman Ibnu Abbas dan Muawiyah, pernah. Tapi untuk Idul Adha, karena sedunia patokannya adalah wukuf di Arafah, maka mestinya sedunia bareng. Kalau Idul Fitri beda, nggak masalah. Maka Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura kan dekat banget. Tapi beda Idul Fitri nggak masalah. Beda penguasa kan nggak masalah. Adapun Idul Adha beda nggak masalah, karena apa? Karena masing-masing punya patokan. Masing-masing taat kepada Nabi. Kan Nabi bilang jika mendung genapkan 30. Sabda Nabi ini kita gigit dengan gigi geraham. Orang mendung kok. Hilal nggak kelihatan. Mungkin ada tapi nggak kelihatan. Ya kita taati Nabi. Genapkan Sya'ban 30. Genapkan Ramadan 30. Orang mendung. Gitu. Masing-masing punya patokan. Sementara Indonesia nggak mendung, kelihatan. Atau sebaliknya, se-Indonesia mendung semua. Malaysia nggak mendung, kelihatan. Kita nggak usah ikut-ikutan Malaysia. Kita ikut sabda Nabi, jika mendung genapkan 30. Masa sabda Nabi ini kita bilang, itu kan Nabi ngomongkan karena belum ada teknologi. Sekarang sudah ada teknologi canggih, nggak usah pakai ru'yah-ru'yahan, itu ketahuan tuh, hilal tuh di sana, sudah ada. Ini saya kira melecehkan Nabi, menghina Nabi, tidak menghormati, tidak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wukuf di Arafah sedunia cuma satu. Dan tidak mungkin Rasulullah itu salah ucap. Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatan madiyatan. Berpuasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Puasa Arafah. Puasa Arafah. Kok puasa Arafah boleh beda dengan wukuf di Arafah? Berarti Nabi salah ucap dong. Ya, berarti Nabi tidak maksum dong. Salah ucap Allah biarkan.
Mestinya turun ayat, ya Muhammad, jangan bilang puasa Arafah, tapi puasa 9 Dzulhijjah. Untuk 9 Dzulhijjah, karena perhitungan beda-beda, mungkin Malaysia dengan Indonesia beda, mungkin Malaysia dengan Saudi beda, karena 9 Dzulhijjah. Tapi kalau wukuf di Arafah, kan satu. Maka Rasul dan para sahabat belum pernah puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah sesuai dengan namanya puasa Arafah. Sehari setelah puasa Arafah, sehari setelah puasa Arafah, ya sholat Idul Adha, kan gitu, nggak loncat. Amalan-amalan apa saja sebaiknya di 10 hari pertama Dzulhijjah? Apapun yang berupa ibadah. Baca Al-Quran, sedekah, belajar, mengajar ilmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang terbaik mengalirkan, puncaknya ini ya, tanggal 10, mengalirkan darah hewan kurban kita. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Apa yang dimaksud dengan futur? Tadinya rajin jamaah ke masjid, sekarang malas-malasan. Tadinya rutin ke majelis ilmu, sekarang enggak lagi. Itu futur. Hampir semua manusia mengalami seperti itu. Maka terus dilawan, terus dilawan, terus dilawan. Ada pertanyaan, gimana caranya supaya tidak futur? Jawabannya gampang sekali. Mudah sekali jawabannya, supaya tidak futur. Ya. Hanya masalahnya, mau mengamalkan apa tidak? Mudah sekali jawabannya. Adakah dalil yang menguatkan untuk zikir petang? Apakah waktu yang lebih tepat ba'da asar atau ba'da maghrib? Asar ya, petang. Ketika matahari tenggelam, maghrib itu sudah bukan petang lagi, tapi malam. Malam. Jadi begitu matahari tenggelam, itu sudah bukan petang, sudah bukan siang, tapi malam. Mana dalil? Fa'atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Mosok kita buka puasa jam 9 malam? Pasti maghrib kan? Nah, dari ayat itu kita tahu bahwa malam dimulai dari maghrib. Dan itulah pergantian hari. Jadi ketika maghrib nanti, ketika matahari tenggelam, sudah bukan hari Senin lagi, tapi Selasa. Maka disebutnya malam Selasa. Bukan Senin malam, tapi malam Selasa. Bolehkah merutinkan sholat duha setiap hari? Boleh, terutama ibu-ibu ya, wanita ya. Pasti wanita itu dalam sebulan tidak sholat 6 hari atau 5 hari atau seminggu. Bagi kita laki-laki, insya Allah mungkin karena sakit, mungkin karena safar, atau mungkin kelupaan. Maka hampir tidak mungkin seseorang itu setiap hari sholat duha, hampir tidak mungkin. Pasti ada bolongnya. Gitu. Kalau nggak ada bolongnya, jangan ya. Artinya jangan betul-betul setiap hari. Burung milik orang lain lepas dan kita menangkapnya, apakah harus dikembalikan ke pemilik sebelumnya? Iya kalau tahu. Iya kalau tahu ya. Apakah ketika seseorang punya burung, punya ayam, punya sapi, punya kambing, ketika lepas dari kandang kita, rumah kita, berarti sudah bukan milik kita? Kan enggak. Ya apa bedanya burung dengan kambing dengan ayam?
Sama saja ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Anaknya dan ada nah itu kalau baiknya nama Abdul Muthalib ini kemudian iya iya ganti ganti tapi cukup panggilannya saja. Apa ganti Abdul, apa ganti Tholib, gitu. Jangan sempurna Abdul Muthalib, gitu ya. Adapun KTP, ijazah, paspor segala macam nggak perlu diganti. Karena nanti kita di hadapan Allah akan dipanggil dengan nama panggilan sehari-hari. Allah nggak peduli dengan KTP, ijazah, paspor, akte, kakak. Allah akan memanggil kita dengan panggilan sehari-hari. Wallahu tapi orang saya pernah beberapa kali ada yang menerbitkan ada apa nama Ali di dalam nama Ali itu ada di bagus Ali Muhammad itu. Menurut antum di situ Ali maksudnya nama orang Ali bin Abi Thalib gitu. Ya, Ali artinya apa? Ali itu kan bahasa Arab. Artinya apa? Keluarga. Ali itu keluarga. Ada surat Ali Imran, maksudnya keluarga Imran. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga beliau. Keluarga beliau, seluruh istri-istri beliau, anak beliau dan seterusnya. Ya, begitulah. Bukan, kalau Ali itu kan Ali bin Abi Thalib itu pakai ain, Ali, ain lam ya Ali. Kalau ini pakai alif, a, dan itu panjang, al, ya, karena majrur jadi Ali. Kalau nggak majrur ya alu. Dalam bahasa Arab itu bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi, tergantung kedudukan di kalimatnya. Bisa masjidun, bisa masjidan, bisa masjidin. Tergantung apa marfu, apa mansub, apa majrur. Gitu. Sepertinya ini tidak ada di bahasa kita ya. Bahasa kita batu, ya batu aja. Nggak mungkin jadi bati, bata. Bata udah lain lagi. Paham ya? Jadi Ali di situ pakai alif. Kalau Ali bin Abi Thalib yang disembah oleh Syiah, yang dikultuskan oleh Syiah, Ali bin Abi Thalib tidak salah, yang salah Syiahnya itu ain, Ali. Ain lam ya Ali ibn Abi Thalib. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.